Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Damailah negeriku, jayalah bangsaku. Indonesia tanah air beta, Maluku tanah pusaka. Salam dari timur Indonesia, kota Ambon. Saya Yoserisel Derwod Bukanubun SSMH, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Provinsi Maluku. Sebagai penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Provinsi Maluku, maka wilayah Kota Ambon menjadi wilayah sasaran dari pelaksanaan tugas kepenyuluhan yang saya lakukan. Dan berdasarkan berbagai pertimbangan, di antaranya persoalan kebutuhan dan persoalan ketersediaan tenaga, maka saya memutuskan untuk memilih beberapa wilayah lokasi yang menjadi sasaran dari pelaksanaan tugas kepenyuluhan. Di antaranya Paroki Katedral Ambon. Di Paroki Katedral Ambon, kapasitas saya adalah sebagai ketua katekese. Dalam hal ini saya bertanggung jawab atas perkembangan pengetahuan iman umat. Untuk itu pendampingan terhadap para calon penerima sakramen baptis atau yang diterimakan dalam gereja Katolik, atau yang hendak menerima sakramen komuni, sakramen krisma, dan yang mau menerima sakramen perkawinan. Saya mendampingi dan membina mereka. Begitu juga tugas kepenyuluhan saya lakukan untuk warga binaan Katolik yang berada di lapas anak, di lapas wanita, di rumah tahanan kelas 2A Ambon. Saya juga melakukan tugas kepenyuluhan di pantai-pantai sosial milik Provinsi Maluku, di antaranya pantai sosial Inakaka yang diperuntukkan untuk para lansia, dan pantai sosial Hiti Hal-Hal untuk anak dan remaja. Selain itu, tugas kepenyuluhan juga dilakukan untuk mahasiswa-mahasiswi Katolik Universitas Patimura Ambon dan Politeknik Negeri Ambon. Saya juga melakukan publikasi baik di media RRI Ambon maupun di YouTube. Di RRI Ambon pada acara Religi Pagi Katolik yang ditayangkan setiap hari Minggu dan Selasa di Pro 1. Sedangkan di YouTube dengan channel Obor dari Timur. Selain itu, saya juga aktif di berbagai organisasi. Di organisasi kemasyarakatan, khusus yang berlabelkan agama Katolik. Saya Dewan Pakar dalam struktur organisasi Pemuda Katolik, Komisaris Daerah Provinsi Maluku. Saya adalah Sekretaris ISKA Provinsi Maluku. Sedangkan pada organisasi profesi, saya Wakil Ketua yang menangani bidang organisasi dan kaderisasi dari Organisasi Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia tingkat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Saya juga adalah salah satu ketua bidang dari organisasi kelompok kerja penyuluh agama lintas agama tingkat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Sedangkan di tingkat Kota Ambon, saya adalah sekretaris kelompok penyuluh agama Republik Indonesia tingkat Kementerian Agama Kota Ambon, dan saya ketua Pokjalo Penyuluh Agama Katolik tingkat kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Untuk lebih jelas, saya akan menampilkan beberapa aktivitas saya di tengah-tengah kelompok yang saya bina. Mari kita saksikan bersama-sama. Dan nilai berarti apa yang diyakini, apa yang dipikirkan itu dilaksanakan. Berarti kita kembali kepada integritas diri tadi. Jadi ini menjadi satu kesatuan. Bangsa negara kita yang kerap diwarnai dengan berbagai konflik, pertentangan, baik yang skala besar hingga skala-skala kecil yang kerap kita lihat, yang kita alami. Mulai dari konflik pertentangan, kalau secara ilmu sosial, konflik itu hal yang lumrah harus terjadi. Konsekuensi dari manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah penyandang kepentingan, di mana semua individu yang menyandang kepentingan ini berupaya berusaha untuk
memperjuangkan kepentingannya, maka dalam kebersamaan itu pasti akan terjadi partai. Karena itu lalu maksa negara perlu hukum supaya mengatur kepentingan dari pribadi orang itu. Karena itu lalu konflik itu hal biasa, hal biasa. Tetapi menjadi masalah ketika konflik itu bermuara pada tindakan kekerasan. Jadi saya berbeda dengan saudara biasa. Saya berbeda dengan saudara biasa. Tapi jangan sampai perbedaan di antara kita ini lalu bermuara pada kekerasan secara fisik yang mengakibatkan apa? Korban nyawa dan korban harta. Ini yang pernah kita lakukan. Dan kalau seandainya konflik masih terjadi, perbedaan masih terjadi, kekerasan masih terjadi, itu menunjukkan bahwa persoalan sejati belum terbangun. Dan kalau persoalan sejati belum terbangun, maka itu berarti orang mengalami apa disebut dengan krisis identitas. Dan kalau krisis identitas berarti orang mengalami apa disebut kita sebutkan tadi integritas diri. Saya orang Katolik. Saya memahami tentang ajaran Katolik. Dan saya punya keyakinan sebetulnya seharusnya apa yang saya tahu, apa yang saya yakini yang saya harus laksanakan. Dan itu menjadi dasar modal dan pokok persoalan sejati. Tapi fakta menunjukkan bahwa orang tidak mampu membuktikan itu. Berarti dia mengalami apa disebut dengan krisis integritas. Daripada gereja ada untuk melanjutkan misi Yesus. Gereja apa? Melanjutkan misi Yesus. Yesus hidupnya cuma 33 tahun. Maka Yesus mempersiapkan sekelompok orang yang nantinya disebut gereja itu yang sekelompok orang ini akan sampai jumpa. Itu tujuannya pertama. Tujuan dari organisasi pemuda Katolik. Jadi mahasiswa sekalian yang terlibat dalam organisasi pemuda Katolik, karena telah dalam jiwa dan semangat pikiranku pertama keberangkatan sebagai anggota pemuda Katolik. Pertama, menegakkan, memelihara, mengamalkan dan membela nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar dan ajaran gereja Katolik seiring sesuai dengan asas tadi. Itu berarti eksistensi kita ada begitu. Lalu yang kedua, mengembangkan watak Kristiani dalam diri kaum muda Katolik Indonesia, menumbuhkan kesadaran kaum muda Katolik Indonesia akan tanggung jawabnya kepada gereja dan bangsa dan negara Indonesia, serta meningkatkan kepekaan dalam keterlibatan aktif dengan persoalan sosial kemasyarakatan, gereja, bangsa dan negara Indonesia. Jadi bagaimana pemuda Katolik, orang-orang Katolik ini yang berkecimpung dalam organisasi pemuda Katolik, karakternya dibangun. Karakternya dibangun. Untuk apa? Untuk pro-eklesia patriot, untuk gereja dan tanah air. Dan kemudian poin ketiga sekarang ini mempersiapkan, memberi bekal dan menempat kaum muda Katolik Indonesia menjadi penggerak kegiatan membangun dan sekaligus menjadi insan pembangunan yang tangguh dan kritis bagi gereja dan bangsa Indonesia. Jadi kritis. Jadi kritis berarti bukan segera protes, tapi bahwa yang kurang perlu kita perbaiki, dan cara perbaiki adalah kita menanggapi sekaligus memberikan solusi. Yang banyak kan terjadi kan orang protes, dan kemudian dia tidak menawarkan solusi. Jadi kritis berarti kita lalu menjadi orang-orang yang kemudian mengkritisi arah pergerakan gereja, tapi juga arah pergerakan negara dengan tetap bersikap kritis, berarti rasional, dan disertai dengan bukti-bukti fakta-fakta dan sekaligus menunjukkan solusi. Kemudian poin yang keempat, ini tulisan dua, mempersiapkan kaum muda Katolik Indonesia menjadi pelopor dan penggalang kehidupan yang rukun, damai, demokrasi, toleransi dan kerjasama akustik antara umat Katolik maupun dengan umat yang beragama kepercayaan lain, terutama dengan generasi muda dan palemnya. Jadi sebagai organisasi pemuda Katolik, kita harus mampu bekerja sama dengan pihak lain, terutama organisasi-organisasi kebudayaan lain. Bangsa Indonesia di masa silam, terutama yang menjalankan kemerdekaan itu di bawah Monsinyur Sugiono Uskup Timor Pribumi yang pertama, dia mampu bekerja sama dengan berbagai kalangan.
dia. Maka dalam perjalanannya diharapkan juga bahwa kemudian semboyan moto 100% Katolik dan 100% Indonesia itu kita wujudkan, kita nyatakan dengan bergandengan tangan bersama dengan saudara-saudari yang lain. Kalau kita baca buku yang digagas dan ditulis oleh misalnya Lukman Hakim, mantan Menteri Agama, moderasi beragama itu bukan antara yang baik dan yang jahat. Jadi seolah-olah kita mau ketengah untuk mengurangi sedikit kebaikan, lalu menambahkan sedikit apa? Tidak. Tapi dengan moderasi beragama supaya kita beriman secara benar, kita beragama secara benar. Karena kalau kita beragama secara buta, maka persoalan-persoalan kemanusiaan agama untuk manusia itu lalu tersangkal. Sebaliknya kalau misalnya kita mengatasnamakan kemanusiaan lalu kita membantu melakukan perbuatan baik, pertanyaan dasarnya apa? Sebagai orang beragama seharusnya dasarnya adalah agama. Karena itu lalu jalan tengah yang kita ambil. Kita jangan sampai terlalu fanatik buta sehingga anti kemanusiaan, tapi jangan terlalu ekstrim sehingga kita menjadi orang sekuler. Kita menjadi tengah. Jadi tetap kita berbuat baik dengan berdasarkan apa? Berdasarkan nilai agama. Itulah moderasi. Jadi moderasi agama ini jalan tengah untuk membuat orang itu beragama secara sehat. Atas dasar itulah, tentunya kita mau menarik orang ke jalan tengah ini, jangan sampai terkesan memaksakan. Kalau memaksakan berarti orang lalu menjalankan moderasi beragama ini sebagai suatu paksaan. Seolah-olah program yang diturunkan dari pemerintah dan orang wajib melaksanakan itu. Ini yang tidak boleh. Saat ini saya membawakan materi moderasi beragama dan mengangkat nilai-nilai kekatolikan itu maksudnya supaya orang Katolik melaksanakan moderasi beragama itu karena dasarkan pada nilai. Karena kalau cuma kesadaran aturan, paksaan dan ruang itu kesadaran lemah. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan Allah padaku, oleh sebab ia telah peristiwa mengherankan, yang menakjubkan, yang tidak kita duga sebelumnya akan terjadi. Yang kita yang telah mengenalnya, kita mau percaya berserah. Yesus Tuhan, lalu orang lain di Tuhan Allah Bapa yang baik, syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Pandanglah saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang ada dalam hati mereka, apa yang ada dalam batin mereka. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, nyatakanlah kehendak-Mu. Semua yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau mampukan, yang berkeluh kesah, yang sedih, Tuhan, berikanlah kepada mereka kegembiraan dan sukacita. Berkatilah hari-hari hidup mereka selama mereka berada di tempat ini. Semoga di tempat ini Tuhan, mereka boleh mengalami perubahan, pembaharuan ke arah hidup yang jauh. Agama Kota Ambon dengan ini menyerahkan piagam penghargaan kepada Bapak Yosrisel Dirwot Okanubun sebagai penyuluh teladan agama Katolik tahun 2024. Kita berharap semua doakan dan kita dukung, semoga beliau bisa berkompetisi pada jenjang yang lebih tinggi pada ajang pemilihan penyuluh teladan Katolik tingkat provinsi, berprestasi secara baik, kemudian bisa maju ke tingkat nasional. Terima kasih. Sebagai Wakil Uskup Kota Ambon, kami mendukung dan memberikan motivasi bagi Bapak Yosrisel Okanubun untuk menuju ajang pemilihan penyuluh agama Katolik tingkat nasional. Semoga sukses dan menjadi berkat untuk umat. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Rido Sertian, sebagai Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan
pada Rumah Tahanan Negara kelas 2 Ambon menyatakan bahwa Bapak Yose Rizal Dirut Wokanubun sebagai penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Ambon dalam menjalankan tugas kepenyuluhannya di rutan kelas 2 Ambon yang dijadwalkan setiap hari Rabu dan hari Minggu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hasil kinerjanya sangat berguna dalam pembentukan karakter spiritual dari tahanan dan warga binaan rutan kelas 2A Ambon yang beragama Katolik di tahun 2024. Kami sangat mengapresiasi tugas penyuluhan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari MOU yang sudah ditandatangani antara Rutan Kelas 2 Ambon dan Kementerian Agama Kota Ambon. Demikian testimoni ini kami sampaikan. Terima kasih. Pro Ecclesia et Patria, saya Dominikus Denso Ratmangun, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Maluku, periode 2023-2026, sebagai salah satu elemen anak bangsa dalam tugas dan tanggung jawab mewujudkan moderasi beragama yang ada di Indonesia. Dengan ini mendukung Saudara Yose Rizal Wokanubun sebagai penyuluh teladan tingkat nasional tahun 2024. Kami memandang bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas dan rekam jejak yang memadai untuk membangun, memperkuat, serta berperan sebagai pembimbing, pendidik, dan motivator. Demikian Pro Ecclesia et Patria Pro Bono Publico. Shalom, saya Andre Fratuanak, Ketua Ikatan Sarjana Katolik Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, sebagai satu organisasi yang berkewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyebarkannya kepada seluruh masyarakat dan mendukung upaya tercapainya kesejahteraan umat manusia. Dengan ini menyatakan dukungan kepada Saudara Yose Rizal Wokanubun sebagai penyuluh agama teladan tingkat nasional tahun 2024, dengan pertimbangan bahwa Saudara Yose Rizal Wokanubun selama ini telah bersama-sama dengan organisasi maupun organisasi lain secara kategorial di dalam gereja dan organisasi masyarakat lainnya dalam upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga menyebarkan kabar baik serta mengupayakan moderasi beragama. Oleh karena itu, atas pertimbangan ini kami menyatakan dukungan kepada Saudara Yose Rizal Wokanubun. Terima kasih. Salam. Selamat pagi. Kami dengan Serdakwa Aloysia Desi Fasak, kami bersama suami pernah mengikuti pembinaan pernikahan yang dibina oleh Bapak Yosi. Untuk itu ada beberapa kesan dan pesan yang ingin kami sampaikan untuk Bapak Yosi. Yang pertama, kesan kami kepada Bapak Yosi ialah beliau adalah orang yang sangat sabar dalam memberikan materi. Materi yang beliau berikan pun kami cepat tangkap dan mudah dipahami. Waktu yang diberikan untuk kami pun relatif cukup, dan beliau sangat bertanggung jawab dalam memberikan materi pembinaan. Pesan kami, semoga Bapak selalu menjadi pembina yang berkompeten, selalu semangat dalam melaksanakan tugas. Perkenalkan, nama saya Franciscus Johannes Will Ohoira. Saya berasal dari Paroki Katedral. Kesan saya kepada Pak Yose Wokanubun, banyak hal yang saya dapat dari bimbingan oleh Bapak Yose Wokanubun, terutama bagaimana menyatukan dua insan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dan materi-materi yang disajikan oleh Pak Yose pun sangat luar biasa, seperti tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan banyak hal lainnya yang terkait kunci sukses dalam bina rumah tangga. Demikian kesan saya terhadap Pak Yose Wokanubun.